kasihi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu saat pagi hari ini karena kebaikan dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Engkau memberikan kami kembali waktu dan kesempatan untuk bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat-Mu, pengurapan-Mu turun atas kami semua, sehingga firman yang kami akan baca dan dengar menjadi rema yang akan memberikan kami kekuatan, jawaban, dan memberikan kami keteguhan iman untuk tetap berada di dalam hadirat-Mu. Karena firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah jawaban, firman-Mu adalah pelita dan yang akan terus menerangi setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami terus berjalan di dalam hadirat-Mu, berjalan terus dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siapkan hati dan telinga rohani kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan sama-sama membaca Alkitab kita yang ada di dalam Mazmur 104 ayat yang ke-30. Kita akan baca sama-sama, saya akan bacakan. Apabila engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Sekali lagi saya katakan, apabila engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Bapak, Ibu, Saudara, ketika roh Tuhan turun atas mereka, atas kita, atas semua orang yang percaya kepada Tuhan, mereka tercipta kembali. Tercipta kembali adalah bangkit kembali, berkuasa kembali, semangat kembali, dan terjadi pembaharuan di bumi. Seperti yang dikatakan Yesus ketika sebelum dia naik ke surga, dia berkata, dia berjanji, rohku akan turun ke atasmu, dan apabila rohku turun atasmu, engkau akan memperoleh kuasa. Seperti yang dikatakan Kisah Rasul 1 ayat 8, saya akan baca ayat yang tidak asing. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan berkata, kamu akan memperoleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Hal ini benar-benar terbukti karena setiap orang yang dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Tuhan mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Contohnya kita lihat di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 6. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas Simson, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak domba, tanpa apa-apa di tangannya. Simson dikuasai roh Tuhan, Simson dipenuhi oleh roh Tuhan, sehingga dia mampu mencabik singa, mulut singa, dengan tangan kosong, tanpa senjata. Karena roh Tuhan berkuasa. Yang tidak mungkin, yang tidak masuk akal bisa dilakukan seseorang ketika roh Tuhan berkuasa atas kehidupannya. Roh Tuhan adalah kuasa. Roh Tuhan adalah membuat orang tercipta, membuat orang semangat kembali, membuat orang bangkit kembali. Dan ketika Simson dipermalukan, kedua matanya dicungkil, kedua tangannya dibelenggu, diikat, dan dia dibuat menjadi tertawaan, menjadi seorang pelawak, menghibur banyak orang. Tapi ketika dia berseru kepada Tuhan, dan roh Tuhan kembali berkuasa dalam kehidupannya. Dan pada saat itu, dikatakan di dalam Hakim-Hakim 16, dikatakan, saya akan baca dengan cepat. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Dan ayat yang ke-28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku
Dan buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya dengan satu balasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Dan pada saat dia berseru kepada Tuhan, dan pada saat dia datang kepada Tuhan, Roh Tuhan kembali berkuasa atasnya. Dan dia bisa mematahkan tiang gedung besar di mana ribuan orang berkumpul dan roboh. Dan seketika itu juga semua yang menertawakan dia, semua yang mengolok-olok dia, karena Roh Tuhan berkuasa di dalam kehidupan Simson kembali, semua lenyap pada saat itu. Roh Tuhan adalah benar-benar kuasa seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Jika Roh Tuhan turun atasmu, engkau memperoleh kuasa, engkau akan menjadi saksi, engkau akan menjadi tangan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang ajaib yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa. Tetapi jika Roh Tuhan berkuasa, maka Roh itu membangkitkan, Roh itu memberikan kuasa, Roh itu menaklukkan setiap musuh. Dan juga kalau kita lihat murid-murid Yesus yang pada saat itu ketakutan, terintimidasi oleh karena melihat langsung, menyaksikan langsung betapa ngerinya kematian Yesus. Begitu disiksa, diludahi, dihina. Murid-murid yang selama ini bersama dengan Yesus terintimidasi, takut, gemetar, tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Mereka ingin kembali ke kehidupan mereka yang lama. Mereka ingin bersembunyi. Tetapi pada saat Roh Kudus turun atas kehidupan mereka, pada saat Yesus berkata, nantikan, engkau akan memperoleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan menjadi kuasa. Dan pada saat mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka memiliki keberanian yang luar biasa. Mereka bisa tampil dengan luar biasa berkata, menyampaikan firman Tuhan dan menceritakan tentang janji-janji kebenaran firman Tuhan. Dan yang lumpuh bisa berjalan. Dan yang mati bisa bangkit. Seperti yang dikatakan di dalam Kisah Rasul 3 ayat 7 dan 8. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ini terjadi ketika Petrus telah dipenuhi Roh Kudus. Ini terjadi ketika Roh Allah berkuasa dalam kehidupan mereka. Demikian juga ketika seorang muda jatuh dari jendela dan dia telah mati. Ketika kita lihat di dalam Kisah Rasul 20 ayat 9-10. Seorang muda bernama Etikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Orang mati, orang yang sudah mati. Ketika murid Yesus, Paulus, dipenuhi kuasa yang daripada Tuhan, kembali membangkitkan anak muda tersebut. Dan mereka begitu berani untuk memberitakan firman Tuhan kepada setiap orang yang ada di sekitarnya. Yang dulunya takut, yang dulunya terintimidasi, yang dulunya tidak berani. Tetapi ketika Roh Tuhan turun atas mereka, mereka tercipta kembali. Mereka bangkit kembali. Keberanian mereka, hikmat Allah turun atas kehidupan mereka. Dan begitu juga kehidupan Saul. Saul adalah pemuda biasa. Tetapi ketika dipenuhi Roh Allah, di dalam 1 Samuel 10 ayat 10 dikatakan, ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Saul pemuda biasa, namun ketika dipenuhi Roh Tuhan menjadi seperti salah seorang nabi dan mendapat kepercayaan menjadi seorang raja yang pertama. Demikian juga Sakaria.
ketika Sakaria dipenuhi roh Tuhan, sehingga dia memperoleh keberaniannya bangkit, keberaniannya tercipta, dia berani menyampaikan firman Tuhan dan menegur perbuatan jahat bangsanya pada saat itu. Di dalam 2 Tawarik 24 ayat 20. Lalu roh Allah menguasai Sakaria, anak Iman Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu. Dengan keberanian oleh roh Tuhan berkuasa atas kehidupan Sakaria, dia mampu, dia berani untuk menegur orang-orang yang melakukan ketidakbenaran pada saat itu. Kenapa bisa terjadi? Kenapa ketika roh Tuhan turun atas seseorang, dia memperoleh kuasa, dia memperoleh hikmat dan keberanian, dia tercipta kembali, kekuatannya tercipta kembali. Itu disebabkan karena roh Tuhan itu adalah hikmat. Roh Tuhan itu adalah kekuatan. Roh Tuhan itu adalah keberanian. Seperti yang dikatakan Yesaya 11 ayat yang kedua. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi roh Tuhan itu, ketika seseorang dipenuhi roh Tuhan, maka hikmat ada dalam kehidupannya, pengertian ada dalam hidupnya, roh untuk menasehati ada dalam hidupnya, roh keperkasaan ada dalam hidupnya, roh pengenalan akan Tuhan ada dalam hidupnya, roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupannya. Roh Tuhan memberikan kemampuan juga untuk merawat yang sengsara, menghibur yang susah, dan membalut setiap luka yang ada. Di dalam Yesaya 61 ayat 1 dikatakan, roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung ada kelepasan dari penjara. Roh Tuhan memberikan kelepasan. Roh Tuhan mematahkan belenggu. Roh Tuhan membangkitkan keberanian. Roh Tuhan memberikan pengurapan keberanian dan hikmat untuk menjadi saksi di Yerusalem, bahkan ke seluruh ujung bumi. Mungkin pada saat ini kita di rumah kita masing-masing. Pada saat-saat inilah waktunya Tuhan mau kita berhenti fokus menanti-nantikan Dia. Seperti yang Dia katakan, nantikanlah maka Roh Kudus akan turun atas kehidupan. Jadi roh Tuhan adalah kebangkitan. Roh Tuhan adalah kuasa. Roh Tuhan adalah kehidupan. Roh Tuhan adalah pencipta. Sehingga ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka tercipta kehidupan baru di dalam kehidupan kita. Sakaria 4 ayat 6 berkatakan, bukan karena kuat, bukan karena keperkasaan, bukan karena sesuatu yang kita miliki, tapi karena roh Tuhan yang memberikan kita kemampuan, yang memberikan kita kuasa, yang membuat kita tercipta kembali di dalam kuasa pengurapan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita dipenuhi Roh Kudus? Yaitu percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji Tuhan, menantikan Tuhan dengan terus membangun hubungan pribadi secara pribadi kepada Tuhan. Saat-saat ini kita tidak bisa kemana-mana. Harusnya saat-saat inilah kesempatan untuk kita menanti-nantikan apa janji Tuhan dalam kehidupan kita, supaya tergenapi di dalam setiap kehidupan kita. Waktunya kita diizinkan berdiam diri di rumah saja. Dan ini adalah penantian Roh Kudus. Kita akan merayakan pencurahan Roh Kudus. Dan sebelum kita merayakan pencurahan Roh Kudus, mari kita sama-sama menanti-nantikan Dia, supaya Roh itu benar-benar membaharui kita, menciptakan kita kembali, dan memberikan kita kemampuan untuk berani melangkah dengan iman, untuk menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan yang benar, bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan yang layak dipuja dan disembah, dan tidak ada jalan lain selain daripada Yesus Kristus adalah jalan kehidupan dan jalan keselamatan. Dialah hidup, dialah jalan yang benar.
Bapak Ibu Saudara, mari hari-hari ini kita mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya janji Tuhan untuk mencurahkan rohnya atas kita, supaya roh Tuhan itu benar-benar berkuasa dalam kehidupan kita, supaya roh Tuhan itu membaharui dan menciptakan kita kembali, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yesaya 59 ayat 21. Adapun aku inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan, ketika Tuhan mencurahkan rohnya atas kehidupan kita seperti janjinya, sebelum dia naik ke surga dia berjanji, kamu akan dipenuhi kuasa dan rohku tercurah atasmu. Dan ketika Tuhan mencurahkan rohnya atas kehidupan kita, maka roh itu akan tetap tinggal dalam kehidupan kita, tinggal dalam keturunan kita, tinggal dalam keturunan-keturunan kita, dan tetap tinggal sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu telah hamba sampaikan. Hamba sangat terbatas untuk menyampaikannya, tapi hamba percaya roh Tuhan yang ada dalam hidup kami akan terus mengajar kami, akan terus menopang kami, akan terus membimbing kami, akan terus menerangi pikiran hati kami. Karena roh Tuhan itu adalah kekuatan dalam hidup kami. Roh Tuhan itu adalah penghibur, penolong, penasehat di dalam setiap kehidupan kami. Berkati bangsa kami, berkati presiden, berkati seluruh umat Tuhan yang ada di muka bumi ini, supaya terus bangkit dan dipenuhi oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah penolong dan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin.